Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rianto Fajar Saputra dari kelas 1 A Farmasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan saya untuk pemenuhan tugas farmakotropi tentang membahas tentang appendicitis. Materi yang akan dibahas itu meliputi apa saja. Yang pertama yaitu definisi appendicitis, kedua epidemiologi, ketiga klasifikasi, keempat etiologi, kelima patofisiologi, keenam komplikasi, ketujuh pemeriksaan penunjang, kedelapan penata laksana, yang ke-9 terapi. Dan saya akan membahas tentang definisi terlebih dahulu. Apa itu definisi dari appendicitis? Appendicitis adalah suatu proses obstruksi yang disebabkan oleh benda asing batu vessels, kemudian terjadi proses infeksi dan disusul oleh peradangan dari appendix veriformis. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi usus buntu dan umbai cacing atau appendix. Appendix ini merupakan penyakit abdomen yang sering terjadi. Organ yang berbentuk memanjang dengan panjang 6-9 cm dengan pangkal terletak pada bagian pangkal usus besar bernama cecum. Cecum ini terletak pada perut kanan bawah pada usus besar. Kemudian appendicitis ini disebut dengan usus buntu. Apa itu usus buntu? Usus buntu ini merupakan appendix vermiformis, ditemukan pada manusia, mamalia, burung, dan beberapa jenis reptil. Yang ketiga, terjadi organ imunologi. Yang keempat, sekresi imunoglobin, yaitu suatu kekebalan sistem kekebalan tubuh yang memiliki atau berisi kelenjar limfoid. Berikut gambar anatomi dari appendicitis. Di sini terletak di bagian pemanjangan ini disebut dengan usus besar. Di bawahnya usus besar ini terjadi cecum. Cecum ini terletak pada kanan bawah perut pada bagian ini. Terus kemudian appendix ini usus buntu, yaitu terjadinya peradangan pada cecum. Nah, yang selanjutnya, yang kedua adalah epidemiologi. Epidemiologi ini merupakan isu penyakit yang ada di seluruh dunia. Saya di sini mengambil dari literatur di Amerika Serikat. Yang pertama yaitu setiap tahunnya terdapat 250.000 kasus appendicitis. Yang kedua, insiden ini lebih rentan pada orang dewasa dan muda. Itu paling tinggi usia 10-30 tahun yang mengalami penderita appendicitis. Yang ketiga, laki-laki dan perempuan itu sekitar 3:2. Yang keempat, sekitar 20-30% kasus appendicitis perforasi itu terjadi di Afrika. Yang kelima, Amerika sebanyak 38,7% insidensi appendicitis pada laki-laki dan wanita sebesar 25%. Selanjutnya, klasifikasi. Klasifikasi ini dibagi menjadi 3, yaitu appendicitis akut, appendicitis recurrens, dan appendicitis kronis. Yang pertama, appendicitis akut merupakan radang mendadak di umbai cacing yang memberikan tanda disertai maupun tidak disertai rangsangan peritoneum lokal. Yang kedua, appendicitis recurrens, yaitu jika ada riwayat nyeri berulang di perut bagian kanan bawah yang mendorong dilakukannya appendiktomi. Yang ketiga, appendicitis kronis, memiliki semua gejala riwayat nyeri perut kanan bawah lebih dari 2 minggu, yaitu terjadinya sumbatan di lumen appendix, adanya jaringan perut dan ulkus selama di mukosa, dan keluhan hilang setelah appendiktomi. Selanjutnya, etiologi.
Apendisitis akut merupakan infeksi bakteria, terjadinya infeksi bakteri parasit. Kemudian yang kedua, sumbatan rumen appendix ini merupakan faktor pencetus di samping hiperplasia jaringan limfe batu vases. Batu vases ini jadinya kandungan cairan di dalam usus itu terjadi peradangan. Nah, peradangan ini menyebabkan seseorang menderita usus buntu itu mengalami sulit membuang air besar dan kurangnya makanan serat dan kurangnya minum air putih. Kemudian tumor appendix dan cacing askaris dapat juga menyebabkan sumbatan. Erosi mukosa appendix karena parasit seperti E. coli histolitica. Appendicitis juga bisa disebabkan oleh kebiasaan makan makanan rendah serat sehingga dapat terjadi konstipasi. Nah, makanan rendah serat ini seperti kurangnya makan sayur dan buah-buahan itu akan terjadi konstipasi atau terjadinya sembelit ya, di dalam peradangan appendicitis itu tadi, seperti batu vases yang kurang tidak bisa membuang air besar seperti itu. Konstipasi akan menaikkan tekanan intrasekal yang mengakibatkan terjadinya sumbatan fungsional appendix dan meningkatnya pertumbuhan kuman flora kolon. Yang selanjutnya patofisiologi atau patogenesis dari appendicitis. Appendicitis kemungkinan dimulai oleh obstruksi peri-lumen yang disebabkan oleh vessels yang terlibat atau pakelit. Pakelit ini tadi seperti terjadinya infeksi bakteri, kemudian terjadi inflamasi atau mukosa pada stadium awal. Inflamasi ini kemudian berlanjut ke submukosa dan melibatkan peritoneal. Cairan eksudat fibrinopurulenta ini terbentuk pada permukaan serusa dan akan berlanjut ke beberapa permukaan peritoneal yang bersebelahan. Stadium dari mukosa ini yang disebut dengan glandular yang nekrosis ini terkelupas ke dalam lumen yang akan menjadi distensi dengan pus. Akhirnya arteri yang menyuplai appendix menjadi bertrombosit, terjadi adanya suplai keping darah, dan appendix yang kurang suplai darah menjadi nekrosis ke rongga peritoneal. Jika perforasi atau terjadinya komplikasi yang terjadi dibungkus oleh omentum abses lokal yang akan terjadi. Selanjutnya berikut gambar dari patogenesis. Gambaran singkatnya seperti ini. Obstruksi lumen itu terjadi pada fekalit, tumor, dan lain-lain. Nah, terjadinya lumen ini akan terbentuklah mukus yang diproduksi oleh mukosa yang akan mengalami bendungan. Maka terjadinya peningkatan dengan tekanan intralumens dinding appendix. Peningkatan tekanan ini akan terjadinya aliran darah berkurang. Aliran darah berkurang akan membentuk edema dan ulcerasi mukosa yang akan menyebabkan appendicitis akut lokal yang gejalanya seperti nyeri epigastrium. Setelah terjadinya edema dan ulcerasi mukosa akan terputusnya aliran darah. Aliran darah ini akan menjadi obstruksi vena, edema bertambah dan bakteri menembus dinding. Nah, terjadilah peradangan peritoneum yang akan menyebabkan appendicitis supuratif akut, yaitu seperti nyeri di dada kanan bawah. Kemudian peradangan peritoneum ini akan terjadi aliran arteri terganggu. Maka terjadinya apa? Infak dinding appendix yang akan menjadi gangren. Itu menyebabkan appendicitis gangrenosal. Gangren ini akan terjadi pada dinding appendix rapuh, ya, maka akan terjadi komplikasi
Yang pertama terjadi infiltrat, yang kedua terjadi perforasi. Infiltrat ini akan menjadi infiltrat appendix polaris. Yang kedua perforalis ini terjadinya appendicitis perforasi. Selanjutnya manifestasi klinis. Manifestasi itu apa? Manifestasi merupakan perwujudan wujud dari klinis atau terjadinya gejala klinis secara umum. Pertama yaitu nyeri samar atau nyeri tumpul. Ini berada di daerah epigastrium di sekitar umbilikus atau periumbilikus. Yang kedua terjadinya nyeri seluruh perut, adanya kebocoran appendix dan meluasnya pemahan dalam rongga abdomen. Yang ketiga terjadinya mual. Yang keempat terjadinya muntah. Yang kelima nafsu makan menurun. Keenam konstipasi atau sembelit. Yang ketujuh terjadinya demam. Selanjutnya komplikasi. Komplikasi ini dibedakan menjadi 3, yaitu perforasi appendix, peritonitis, dan abses. Perforasi appendix adalah pecahnya appendix yang berisi nanah sehingga bakteri menyebar ke rongga perut. Yang kedua peritonitis adalah peradangan peritoneum atau lapisan membran serosa rongga abdomen. Yang ketiga adalah abses, adalah peradangan pada appendix yang berisi nanah. Selanjutnya appendicitis itu ada pemeriksaannya, pemeriksaan penunjang, yaitu kenaikan sel darah putih atau leukosit hingga 10.000 sampai 18.000 mm3 menurut literatur, maka akan diperiksa oleh laboratorium. Berikut adalah gambar ilustrasi dari penderita appendicitis. Selanjutnya berikut ilustrasi dari gambar appendicitis. Selanjutnya ini. Selanjutnya pemeriksaan radiologinya, yaitu terjadinya foto polos otot, adanya pemantauan yaitu ke bagian perut di monotoring, dan selanjutnya CT scan. CT scan ini untuk mendeteksi apakah ada kemungkinan terjadinya vakalit. Ketika ultrasonografi atau USG ya, dideteksi apakah adanya sumbatan, kemudian C reaktif protein atau CRP, yaitu pemeriksaan CRP. Dan selanjutnya penata laksana. Jika tidak dilakukan akan terjadi apa? Yaitu laparoskopi appendektomi. Ini adalah memasukkan laparoskopi pada pipa kecil atau trokar yang dipasang melalui umbilikus dan dipantau melalui layar monitor. Yang kedua appendektomi terbuka, yaitu tindakan dengan cara membuat sayatan pada perut sisi kanan bawah atau pada daerah MC Burne sampai menembus peritoneum. Jadi untuk membuat sayatan itu kurang lebih 5 cm untuk dioperasi pada sisi kanan bawah. Yang ketiga yaitu sembuh, maka jangan sampai terjadi kambuh ya. Kemudian keempat infiltrasi, jangan sampai terjadinya abses. Perforasi, jangan sampai terjadinya peritonitis. Keenam voice ambitikular, ini embolik kuman melalui sistem porta ke hepar. Hepar ini akan terjadi mikroabses hepar. Berikut ilustrasi dari gambar appendicitis macam-macam untuk appendektomi. Di atas ini ada insisi Gridron atau MC Burne incisions. Ini insisi Gridron pada titik MC Burne nanti membuat sayatan. Garis insisi paralel dengan otot umbilikus eksternal.
itu akan melewati titik MC Brunei, yaitu sekitar 1/3 lateral garis yang menggabungkan spina atau anterior superior kanan dan umbilikus. Kemudian ada lans transverse atau incisius. Insisi dilakukan pada 2 cm di bawah pusat. Insisi transversal pada garis mictavicula midinguina ini mempunyai keuntungan kosmetik yang lebih baik daripada insisi Critron. Rutherford atau Morrison incision atau insisi suprainguinal merupakan insisi perluasan dari insisi MC Brunei, yaitu dilakukan jika appendix terletak di parasekal atau retrosekal dan terfiksir. Kemudian low midline incision dilakukan jika appendicitis sudah terjadi perforasi dan terjadi peritoneum umum. Kemudian insisi paramedian kanan bawah, insisi vertikal paralel dengan midline itu sebanyak 2,5 cm di bawah umbilikus sampai di atas pubis. Ikut gambar dari appendicitis ya, terjadinya operasi pada sekum kanan bawah usus, yaitu usus buntu. Selanjutnya terapi farmakologi apa saja ini merupakan terapi cairan ya. Dilakukan terapi cairan. Yang kedua, penggunaan obat antibiotik. Kemudian ketiga, operatif atau laparotomi ambidektomi, yaitu dengan cara dilakukan operasi. Berikut profil penggunaan antibiotik terbanyak. Saya ambil dari jurnal Pharmaceutical Indonesia. Banyak ini untuk jenis antibiotik, jumlah pasien, dan presentasinya. Demikian dari presentasi saya. Terima kasih perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan maupun kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.